Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Cirebon dengan fasilitator Bapak Hendri Anis, pengajar praktik Ibu Nur Aini. Saya sendiri calon guru penggerak, nama Anis Herunisa. Sebelah kanan saya Bapak Rizal Imam Mahdiana dan yang sebelah kiri saya adalah Bapak Syahirin. Kami akan mendemonstrasi kontekstualkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Anis. Iya, hari ini Pak Rizal akan melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Betul Bu, saya akan melakukan coaching. Iya, nah saya akan mensupervisi kegiatan coaching Pak Rizal dengan Pak Syahirin. Baik, nah sebelum proses coaching tersebut, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Rizal. Baik Bu. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak? Baik Bu, dalam proses coaching ini saya masih merasa lemah ya Bu Iya. ya, dalam membuat pertanyaan berbobot gitu Bu, untuk menggali informasi dari coach saya, baik dalam mengidentifikasi, kemudian Membuat rencana aksi si coach, kemudian menggali informasi-informasi dari si coach lah gitu. Iya. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu nanti mengamati ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coach, kalau diamati Bu, apakah itu sudah berbobot atau tidak, pertanyaan saya itu apakah terbuka atau tidak, atau jangan sampai pertanyaan saya itu pertanyaan yang membuat bingung si coach Bu. Tolong amati Bu, saya sudah berlatih sebelumnya supaya tidak terulang lagi. Ya, jadi bagian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya. Bagaimana penilaian Pak Rizal sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Memang sebelumnya dalam coaching sebelumnya saya itu agak lemah, kemudian saya sudah berlatih Bu. Saya sudah berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka supaya menggali informasi yang bisa saya manfaatkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya pikir saya sudah mulai lebih baik lah Bu dengan berlatih tersebut Bu. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Rizal? Saya harap apa yang tadi sudah saya nilai terhadap diri saya sendiri itu benar-benar hasil yang baik gitu Bu. Tadi saya berpikir saya sudah lebih baik. Saya harap dari berdasarkan penilaian nanti Ibu, ya, memang benar gitu. Saya lebih baik dari proses sebelumnya gitu. Iya. Semoga yang kita harapkan ini dapat terlaksana dalam proses coaching yang akan yang akan Bapak lakukan ke depannya. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak. Mari kita lanjutkan. Siap. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Syahirin. Gimana Pak Syahirin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Syahirin? Ini Pak, ada waktu nggak Pak? Mangga, waktu saya luang Pak, mangga. Luang. Oke, terima kasih. Ini Pak, saya tuh ada mau sharing Pak. Iya, silakan. Terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Gimana tuh? Ini terkait dengan pembelajaran di kelas 6 tuh Pak. Ya. Hampir 80% itu nilainya di bawah KKM. Di bawah KKM, motivasi belajarnya kayaknya anak tuh kurang gitu Pak. Kurang lah. Iya, rendah. Kalau di kelas itu anak tuh ribut aja, ngobrol aja, kayak gimana, nggak tertarik atau gimana tuh Pak anak-anak tuh dengan pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Dan hasilnya itu nilainya ada di bawah KKM hampir 80% Pak. Kan KKM 70 ya Pak. Betul. Itu di bawah nilai 70 setelah melakukan sumatif tuh Pak. Baik Pak Syahirin. Jadi tujuan yang ingin Bapak sampaikan atau tujuan apa yang ingin Bapak cari dari pembicaraan kita hari ini Pak Syahirin? Tujuannya saya ingin anak-anak itu bisa belajar dengan saya itu antusias gitu. Antusias, oke. Antusias, terus juga yang paling akhir nilainya dia bisa mendapatkan nilai yang baik nantinya yang di atas KKM.
gitu Pak. Oke, Nyari solusi lah bagaimana untuk ya. bisa memecahkan ini. Tujuannya mencari solusi supaya motivasi belajar siswa naik gitu ya Pak ya. Oke. Oke, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 seberapa besar motivasi atau minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran tersebut Pak? Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 ya di angka 4-5 lah Pak. Ada di angka 4 atau 5 lah. Iya. Ya, jadi ada juga siswa yang antusias. Iya. Tapi kebanyakan itu siswanya ya kurang antusias itu, terutama laki-laki ya. Iya. Sering ribut padahal sudah saya tegur. Itu Pak. Oke. Jadi dari skala 1 sampai 10 perkiraan Bapak ada di angka 4 ya. Motivasi belajar mereka. Kemudian Pak Syahirin, menurut Bapak apa yang membuat mereka menurut Bapak nih kira-kira supaya mereka tertarik tuh pembelajarnya harus bagaimana Pak? Yang sudah biasa saya lakukan ya Pak ya. Iya. Itu kan pembelajarannya dengan menggunakan buku teks tuh Pak itu. Yang dari Kemendikbud ya Pak ya. Iya. Yang ada lah gitu. Betul. Dan itu yang saya lakukan. Paling kalau misalkan ada hal-hal penting yang lain, saya tuliskan di papan tulis. Iya. Gitu. Dari cuplikan papan tulis. Terus kalau hal-hal yang lainnya mungkin saya kalau misalkan ini melakukan pembelajaran diskusi. Tapi diskusi itu juga ternyata apa ya, anak-anak itu ya nggak terlalu antusias diskusi itu. Tidak terlalu antusias, oke. Ada banyak yang diam aja. Iya. Gitu. Pokoknya kurang berjalan lah proses diskusinya. Terus kira-kira apa ya yang harus bisa saya lakukan? Di kelas tuh Pak ada ini apa namanya tuh? Proyektor ya. Iya. Mungkin itu bisa kali ya Pak di apa namanya buat pembelajaran mungkin. Nggak tahu tapi belum dicek apakah itu masih jalan atau enggak. Iya. Gitu. Oke. Karena udah lama kayaknya sih kurang dimanfaatkan, kurang digunakan gitu. Baik. Jadi pertama pembelajarannya menggunakan buku teks ya Pak ya. Kemudian menulis di papan tulis, diskusi. Kemudian Pak, kira-kira adakah sumber daya dukung yang bisa Bapak manfaatkan untuk kegiatan belajar di kelas? Peralatan misalkan, media misalkan, apakah ada Pak? Kita inventarisir Pak. Kalau peralatan, ya laptop tentunya ada ya Pak. Laptop ada, oke. Di kelas ada sih proyektor. Proyektor cuma ada. Itu nanti kita cek, kayaknya sih masih nyala kayaknya. Iya, oke. Dimanfaatkan. Terus media pembelajarannya saya juga pernah sih membuat apa namanya PPT, mencari video tentang pembelajaran materi yang itu sampaikan, tapi belum pernah saya pergunakan dalam pembelajaran itu Pak. Gitu. Oke, baik Pak. Setelah kita inventarisir di sekolah Bapak, laptop ada ya Pak ya, kemudian Infocus juga ada. Nah, kemudian tadi sempat saya dengar Bapak sempat membuat PowerPoint, bukan begitu Pak? Oke. Nah, terkait dengan peralatan yang ada Pak, bagaimana rencana Bapak untuk memberdayakan peralatan tersebut untuk kegiatan belajar Pak? Ya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran dengan media itu Pak. Oke. Nah, jadi saya akan gunakan semungkin ya menampilkan pembelajaran dengan menggunakan PPT atau video. Itu mungkin bisa kali ya Pak, biar anak-anak menarik mungkin pembelajarannya Pak ya. Bisa dicoba Pak untuk menggunakan PowerPoint. Oke, selain dengan PowerPoint, adakah cara lain gitu Pak supaya pembelajaran mereka tertarik gitu Pak? Cara lain selain PPT ya mungkin sekarang kan anak-anak gandrung dengan handphone ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin bisa aja pembelajaran melalui handphone, melalui KW itu Pak. Oke. Bisa dimanfaatkan. Bisa aja kita membuat kuis dengan ini di handphone atau kita membuat game lah. Game, ya, oke. Di handphone itu. Karena kan sekarang handphone itu kan sudah sudah bukan barang langka lagi ya Pak. Sudah banyak anak-anak bahkan sudah semuanya mempunyai. Mungkin itu bisa juga kali ya Pak dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas itu biar anak-anak, karena anak sekarang
kalau di rumah juga mainnya rata-rata HP. Betul. HP aja gitu. Iya, betul. HP itu sudah menjadi suatu keharusan buat dia. Bahkan bisa jadi HP itu sudah menjadi kebiasaan lah. Iya. Jadi ya terus ini bahkan untuk baca aja mereka males. Betul. Mungkin itu dengan memakai handphone ya seenggaknya dia bisa belajar dengan itu. Iya. Baik Pak, berarti ada dua, saya menangkap ada dua ya Pak ya. Dua rencana dari Bapak. Pertama mungkin Bapak membuat PPT, PowerPoint, kemudian memanfaatkan gawai mereka untuk kegiatan belajar ya Pak ya. Oke, itu ide yang bagus Pak, bisa dicoba. Kemudian pasti ada tantangannya nih Pak. Nah, tantangannya bagaimana mengkondisikan siswa supaya ya PowerPoint tadi bisa menarik perhatian siswa, gawai tadi bisa dimanfaatkan untuk belajar. Menurut Bapak bagaimana mengkondisikan siswa seperti itu Pak? Tantangannya ya mungkin saya juga harus bekerja lebih keras lagi ya Pak ya mengenai pembuatan PPT itu. Betul. Kan berarti agar semua bisa menggunakan tersebut lah. Iya. Satu yang ini. Terus yang kedua tantangannya tidak semua, mungkin ada sebagian kecil anak itu yang HP-nya punya, tapi Iya. punya orang tuanya. Iya. Bisa jadi Punya tidak orang tua. bisa. Oke, iya betul. Yang mungkin solusinya kalau begitu kita bisa memanfaatkan fasilitas sekolah ya. Fasilitas sekolah. Untuk yang Oke. sebagian kecilnya Sebagian tuh. kecil, ya. Karena sekolah itu tidak punya kalau yang banyak tidak ada gitu. Betul. Misalnya yang sebagian kecil itu bisa difasilitasi. Betul. Oke Pak, bagus sekali Pak. Menurut Bapak, adakah rekan barangkali atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk dijadikan contoh gitu pembelajaran menggunakan PowerPoint atau pemanfaatan gawai tadi untuk belajar? Kalau rekan guru kayaknya banyak Pak. Banyak ya. Iya. Banyak itu teman-teman seangkatan Iya. kayaknya bisa kita sharing lah. Betul. Terus tukar ini bagaimana cara memanfaatkan tadi media yang tadi ya Pak. Betul. Terus di sini juga ada yang ahli komputer, Iya. mungkin sarjana komputer ya. Iya. Itu bisa kita ajak diskusi, ajak sharing bagaimana dalam pemanfaatan media itu, Oke. teknologi itu. Jadi banyak ya Pak ya rekan Bapak yang bisa diajak sharing, begitu ya Pak ya? Oke, kira-kira dalam jangka waktu tertentu, kapan Bapak akan sharing, mengajak mereka bertemu gitu Pak? Kalau melihat kalau melihat realitas ini ya seharusnya secepatnya Pak. Betul. Jadi mudah-mudahan mulai minggu ini saya sudah bisa sharing, sudah bisa menerapkan hal yang tadi Iya. disebutkan itu, Oke. agar anak-anak itu senang lah Betul. belajar gitu. Iya. Jadi belajarnya bisa menyenangkan, anak-anak bisa senang, juga paham tentunya. Betul. Dengan otomatis nilainya nanti bisa baik gitu ya. Oke, baik. Berarti dalam waktu dekat ini, 1 minggu ini, Bapak akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru ya Pak ya. Kemudian segera menerapkan apa yang sudah Bapak pelajari dari rekan-rekan untuk pembelajaran menggunakan PowerPoint dan pemanfaatan gawai untuk belajar. Betul Pak. Baik Pak, saya yakin Bapak bisa karena saya melihat potensi dari Bapak sendiri itu memang keinginannya luar biasa besar Pak. Saya berdoa semoga Bapak sukses dalam kegiatan belajar dan peserta didik tertarik dengan kegiatan belajar bersama Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Terima Oke. kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan saya curhat lah. Siap, tentang sama-sama. permasalahan ini, dan terima kasih juga saya sudah bisa menemukan solusi sendiri ya. Siap, Di betul. permasalahan yang saya hadapi. Mungkin kalau misalkan saya tidak ngobrol begini, saya pusing sendiri Pak. Betul, Gitu, betul, betul. Mumet, nggak bisa mencari solusi apa yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibahas oleh Allah SWT. Terima kasih kembali Pak Syahrin. Tetap semangat ya Pak Syahrin. Semoga sukses. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak Syahrin. Salam. Alhamdulillah ya Pak Rijal, tadi Pak Rijal sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Syahirin dan saya sudah mengamati proses coaching tersebut. Dari proses coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Rijal. Ya. Boleh Pak Rijal? Mangga Ibu siap. Iya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke Bu, saya rasa
saya cukup baik Bu dalam mengajukan pertanyaan, menggali informasi dari coach saya. Iya. Jadi secara keseluruhan saya lebih baik dari sebelumnya Bu. Iya. Apa yang membuat Pak Rijal menilai demikian? Saya pikir saya mengajukan pertanyaan yang menggali tujuan coach untuk berbicara dengan saya, kemudian mengidentifikasi permasalahan si coach tadi, kemudian saya juga bisa menggali rencana aksi dari si coach berdasarkan pemikirannya sendiri, kemudian meminta tanggung jawab jawab si coach. Saya pikir pertanyaan saya sudah cukup baik. Iya, itu yang membuat Bapak menilai Bapak sudah baik proses coaching ini. Iya, Bu, betul. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Bu, supaya lebih objektif Bu. Iya, saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak dengan Bapak Sahirin, Bapak melakukan alur tirta yang sangat baik. Dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bapak sudah sangat sesuai dari standar yang kita rujuk. Siap. Bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya sampaikan tadi? Baik Bu, saya rasa betul yang Ibu sampaikan. Ada beberapa kesempatan saya kurang begitu mendalam pertanyaannya sehingga bisa jadi kurang jelas. Tapi itu saya masih khawatir Bu, pertanyaan saya barangkali nanti menjudge gitu coach saya atau melabeli gitu. Jadi takutnya ketika lebih dalam malah nanti menimbulkan pelabelan negatif terhadap. Oh gitu, iya. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Bapak. Misalnya tadi ketika Bapak menyampaikan pertanyaan itu harus sudah bagus. Hanya saja intonasinya atau kecepatan berbicaranya bisa Bapak kurangi lebih sedikit lagi, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, tidak terlalu ngebut begitu. Bagaimana pendapat Bapak? Betul Bu, udah bawaan dari lahir Bu kayak gini Bu. Iya. Lalu bagaimana tindak lanjut Bapak setelah proses ini Pak? Baik Bu, mendengar pandangan Ibu, saya perlu berlatih lebih intens lagi Bu, ya, membaca lebih banyak, melihat video lebih banyak tentang penerapan coaching supaya saya bisa lebih baik lagi Bu. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak lakukan untuk meningkatkan performa tadi menggali pertanyaan? Ya, banyak yang terbayang Bu. Iya. Mulai dari menggali pertanyaan untuk meminta tujuan, menanyakan tujuan coaching, banyak lah. Iya. Saya juga memang perlu berlatih lebih intens lagi Bu. Iya. Dari proses pengamatan ini hasilnya bahwa saya sudah melihat banyak hal yang positif yang sudah Bapak lakukan. Tadi mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak ya. Itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Apa yang didapat dari proses kita kali ini? Banyak yang saya dapat Bu. Saya perlu berlatih lebih intens lagi, kemudian saya cukup baik dalam presence-nya Bu ya, kehadiran penuh, maka saya bisa memanfaatkan itu untuk menggali pertanyaan dari coach saya. Ya. Untuk kegiatan supervisi ini sudah selesai Pak. Terima kasih Pak Rijal. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.